dosa itu hanya bisa dihapus dengan salah satu dari dua api. Yang pertama narun nadam, api penyesalan. Yang kedua naru jahannam, api neraka jahannam. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Jika engkau terjerumus pada suatu dosa, maka janganlah dosa tersebut menjadi sebab engkau putus asa sehingga tidak istiqomah dengan Allah lagi, tidak mau ibadah lagi. Jangan begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Faqad yakunu dzalika akhiratan bil quddira alaika, kata beliau. Boleh jadi itu merupakan dosa terakhir yang ditakdirkan Allah untukmu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk hadis ke-39. Tinggal 3 hadis lagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Qala al-hadithu at-tasi'u wa thalathun. Hadis yang ke-39 an Ibni Abbasin, dari sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Sayyiduna Abdullah dan ayahnya Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah mengampuni bagiku untuk umatku al-khoto'a, kesalahan yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan perkara yang dipaksa atasnya. Sebentar. Haditsun hasan, hadis ini kualitasnya hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, wal Baihaqi, dan juga Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya.
Betul Pak ya? Hadis itu ya. Baik. Hadis ini pendek, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan oleh beliau dengan doa yang kita baca tadi. Doanya terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi sedari bayi, ketika bayi beliau didoakan oleh Nabi, ya Allah, fahamkan ia dalam agama dan ajarkan ia takwil, tafsir Al-Quran. Maka beliau di kemudian hari menjadi Syekhul Mufassirin, maha gurunya ahli tafsir. Itu Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas, dan termasuk di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu mengampuni untukku, bagiku, atau karena aku, untuk umatku. Yang pertama, al-khata', kesalahan yang tidak disengaja. Kedua, an-nisyan, lupa. Ketiga, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang terpaksa atau dipaksa atasnya. Mohon maaf, umat di sini maksudnya ummatul ijabah Pak ya. Umat Rasulullah ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ada satu hadis bunyinya begini, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Bunyinya begitu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar, ghurran muhajjalin min atharil wudu, bekas wudunya, sebab dulu ketika di dunia sering berwudu. Muhajjalin di sini tidak hanya wajah, tangan, kakinya akan bersinar, sebab dulu di dunia rajin wudu. Itu nanti tanda itu akan terlihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ummati, nah umat di sini umat apa Pak? Ummatul ijabah namanya, umat Islam. Gak mungkin non Muslim wudu Pak ya, gak mungkin Yahudi Nasrani wudu. Yang dimaksud ummati di sini adalah ummatul ijabah yang sudah memeluk agama Islam. Tapi ada satu hadis begini bunyinya Pak, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku, risalahku maksudnya, kemudian dia mati tidak masuk Islam, tidak memeluk apa yang aku risalahkan, apa yang aku ajarkan, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk kelompok orang yang masuk ke dalam neraka, mau Yahudi mau Nasrani. Nah, di sini menggunakan kata-kata ummah, inna hadhil ummah la yasma'u min hadhil ummah. Nah, maksudnya ummatud dakwah. Jadi ateis, Yahudi, Nasrani, Majusi, semua itu termasuk umat Rasulullah, tapi ummatud dakwah. Sekiranya mereka mendengar ajaran Rasulullah kemudian tidak masuk Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka termasuk kelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Maka dari sini kita dapat melihat apa namanya, pembatas urusan akidah itu tidak bisa sembarangan. Maka ada bahasa itu apa namanya, pluralisme agama. Kalau pemahamannya semua agama itu benar, saya nggak setuju. Tapi kalau
pluralitas agama tidak apa-apa ya. Agama banyak Pak ya di dunia ini. Tapi kalau pluralisme dengan pemahaman misalnya semua agama benar, nah itu akan nabrak sana sini, nabrak termasuk nabrak hadis tadi. Jadi umat Islam atau agama Islam punya keyakinan bahwa inilah yang paling benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dalam satu hadis, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa pengikutnya yang lumayan banyak ini, seandainya hidup di masa aku, kata Rasulullah, ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak punya keleluasaan illa tibai, kecuali harus mengikuti aku. Makanya Nabi Isa ketika turun di akhir zaman itu menjadi muslim, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ummati di sini ummatul dakwah atau ummatul ijabah? Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah mengampuni karena aku, an ummati, untuk umatku. Ini anugerah terbesar umat Rasulullah. Berarti ummatul ijabah ya, bukan ummatul dakwah. Jadi umat yang sudah memeluk agama Islamnya Bapak ini. Al-khata' yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Saya kalau nggak salah pernah menyampaikan ya. Boleh nggak sih kita berbuat dosa? Boleh nggak Pak? Boleh, syaratnya 3. Syaratnya 3. Pertama, dosa itu atau maksiat itu tidak diniatkan atau disengaja. Kedua, maksiat itu sebabnya atau faktornya karena terpaksa atau dipaksa. Ketiga, faktor jahalah. Jadi kalau memenuhi 3 kriteria ini, dosa itu menjadi tidak dosa. Tetap kita tidak boleh dosa, tidak boleh melakukan maksiat. Tetapi kalau masuk ke dalam 3 kategori ini, yang tadinya dosa menjadi tidak dosa. Pertama, tidak diniatkan atau dipaksa. Apa? Tidak diniatkan atau disengaja ya. Misalnya datang ke masjid, tiba-tiba di jalan becek misalnya. Datang ke masjidnya dengan pakaian bagus gitu Pak ya. Kemudian ada mobil lewat kecipratan. Kemudian Bapak yang satu datang ke masjid, di depan ada oli, bajunya dilumuri dengan oli gitu. Kira-kira mana yang mudah dibersihkan itu? Yang pertama, karena datang ke masjidnya tidak niat untuk mengotori pakaian, tidak niat untuk mengotori baju, hanya kecipratan saja. Jadi salahnya itu salah tidak disengaja gitu. Adapun yang satu datang ke masjid niatnya untuk melumuri pakaiannya, dua-duanya salah, tapi kesalahan yang ini akan sulit dihapus itu. Harus butuh ekstra gitu untuk menghapusnya. Nggak cukup dengan sekali 2 kali basuh. Meskipun dua-duanya harus istighfar, harus tobat, tetapi yang kedua karena disengaja menjadi akan sulit itu Pak. Ya, itu kira-kira gambarannya. Kalau tidak diniatkan atau disengaja, tidak apa-apa. Yang kedua, karena faktor dipaksa atau terpaksa. Ini dalam Quran ada seorang sahabat mulia namanya Ammar bin Yasir. Beliau ini dipaksa oleh kelompoknya Abu Jahal, orang-orang musyrik saat itu, untuk mengingkari
Rasulullah. Ayo kamu ingkar nggak dengan Muhammad? Sebenarnya orang kafir itu hanya ingin mendengar, ya saya ingkar, cuma sambil nyiksa begitu Pak. Kan nggak kuat juga, disiksa terus, diterlentangkan di atas batu panas gitu. Ingkar nggak sama Muhammad? Enggak. Ingkar nggak? Tabok lagi. Ingkar nggak? Akhirnya Ammar bin Yasir sambil hatinya menyesal, iya saya ingkar, udah nggak kuat, dipaksa ingkar gitu. Kemudian turun ayat apa? Nah, turun ayat kalau perkara itu dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tidak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau hatinya tetap beriman, meskipun mengucapkan iya saya ingkar kepada Rasulullah, itu tidak apa-apa. Atau karena faktor terpaksa. Kalau tadi dipaksa, ini terpaksa makan daging babi misalnya, makan hal-hal yang diharamkan karena tidak ada makanan lain. Yang ketiga, faktornya jahalah, faktor tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, ini haram apa halal, ini syubhat atau haram, nggak tahu. Misalnya udah kadung minum, udah kadung makan, ya tidak apa-apa, diampuni. Tapi kalau ini tahu haram, ini tahu syubhat, masih tetap dilakukan, ya haram, bahaya. Jadi tiga hal itu menurut para ulama tidak dianggap dosa apabila perkara itu dilakukan tidak disengaja, perkara dosa itu dilakukan tidak sengaja. Kedua, tidak diniatkan. Kedua terpaksa atau dipaksa. Ketiga, karena faktor jahalah. Mohon maaf Pak ya, memang karakter manusia itu banyak salah gitu. Kullu bani Adam khata'. Khata' di sini menggunakan sigot mubalaghah atau ya jamalah gitu. Jadi banyak salahnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang kalau bisa kita ini menghindari sesuatu yang disengaja ini, karena tadi saya sampaikan ibarat kita mengotori baju kita sendiri, jadi akan sulit dihapus. Tapi ada orang bilang begini, saya nggak mau tobat sekarang, toh nanti maksiat lagi gitu. Banyak yang ngomong begitu. Jadi kenapa dia nggak tobat? Karena nanti takut maksiat lagi. Itu sebenarnya bahasa orang yang kelihatannya benar tapi salahnya banyak gitu. Nggak mau saya tobat sekarang, nanti takut maksiat lagi. Kelihatannya benar tapi salahnya banyak. Kita nggak tahu umur, Pak. Kita nggak pernah kontrak umur dengan Allah, kapan mati kita. Ini seperti ada kisah, saya besok mau tobat, dia tidur nggak bangun lagi gitu. Dia tidur nggak bangun lagi. Kenapa nggak tobatnya sekarang? Harus nunggu besok. Ucapan seperti itu ucapan yang dilalaikan oleh setan itu. Ya kalau melakukan kesalahan lagi ya tobat lagi begitu. Sama seperti orang lapar, kalau lapar makan lagi kan begitu Pak ya. Kalau mobil kotor, apakah kita diamkan atau kita cuci Pak? Ya kita cuci lagi kan begitu Pak ya. Terjerumus lagi ke dalam maksiat, basuh lagi, tobat lagi. Terjerumus lagi, tobat lagi begitu. Itu khotoh, jadi memang karakter manusia begitu. Tapi ada sisi apa ya? Ada sisi ternyata Allah itu suka hambanya beristighfar gitu. Sehingga di akhir ayat itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, menggunakan kata-kata mahabbah. Meskipun
karakter awalnya banyak salah, tetapi kalau dia sering tobat akan mendapatkan mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwab di sini orang yang selalu dan terus-menerus tobat. Jadi tobatnya nggak sekali dua kali, terus-menerus tobat itu. Tawwab. Dan mohon maaf, taubat itu ada dua kata para ulama, atau tiga. Ada taubatul awam, ada taubatul khos, ada taubat yang khusus al-khos gitu. Jadi taubatnya orang awam itu hanya kulitnya saja, tobat sambel, tobat sekarang besok maksiat lagi, tobat sekarang besok maksiat lagi. Itu taubatul awam. Seperti rumput, kalau dicabut itu hanya atasnya saja, akarnya nggak dicabut itu. Kira-kira tumbuh lagi apa tidak? Pasti tumbuh lagi. Adapun taubat orang yang khos, orang yang khusus, itu dia mencabut rumput itu sampai akar-akarnya. Maka kalau sudah taubat seperti itu atau disebut dengan taubatan nasuha, kecil kemungkinan melakukan maksiat lagi, kecuali hal-hal yang langka, kira-kira begitu. Nah, kalau bisa kita sampai pada derajat taubatnya orang-orang yang khusus ini. Ya. Karena bahasa Qur'annya tawwab, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mohon maaf, Nabi Adam, karena kita keturunan beliau, itu kan melakukan kesalahan, Pak ya. Karena lebih percaya kepada nasihatnya iblis, saking polosnya Nabi Adam saat itu, percaya aja begitu. Apa kata iblis? Saya ini lakum malaminan nasihin, penasihat jitu bagi kalian berdua gitu. Kalau kalian makan itu buah akan abadi di surga. Terus dinasehatin. Apa kata Nabi Adam? Gak mungkin orang ini bohong kok hidupnya di surga gitu kan, kira-kira begitu. Tetapi termakan rayuan iblis, karena awalnya iblis ini sudah tidak suka dengan Nabiullah Adam, merasa paling baik, diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Akhirnya Nabi Adam mencicipi itu. Nah, di situ kemudian terjadi kesalahan, dosa, melakukan dosa. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Itu tobatnya saja Rabbana dzalamna anfusana sampai ratusan tahun. Jadi kalau kita ingin meniru Nabi Adam, ya begitu caranya. Melakukan kesalahan, ya tobat terus begitu. Sampai kemudian dinikahkan kembali, kalau tidak salah di Jabal Rahmah ya, dinikahkannya itu setelah tobat dengan mas kawin sholawat. Mas kawinnya apa ya Allah? Ya mas kawinnya sholawat aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh namanya sudah ada sejak Nabi Adam dan disebut-sebut oleh para nabi walaupun belum lahir. Mereka bahagia kalau mendengar Nabi Muhammad itu. Tapi orang sekarang maulidan aja nggak bahagia, muludan nggak bahagia. Para nabi itu mendengar nama Muhammad, nama Nabi Muhammad tuh bahagianya minta ampun. Seandainya, sampai ngomong gini, seandainya saya hidup di masa beliau, saya akan bantu perjuangannya, saya akan masuk Islam, saya akan bela. Sampai ngomong begitu orang-orang sebelum beliau. Ya, itu taubat Pak ya. Dan mohon maaf, Rasulullah mencontohkan kepada kita, meskipun beliau mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu banyak salahnya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang melakukan bertaubat. Itu dicontohkan oleh beliau, meskipun beliau tidak
bersalah, artinya kesalahannya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Itu dalam hadis mencontohkan istighfarnya sehari saja 100 kali. Istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Wa kaifa bina, bagaimana dengan kita ini? Saya pernah kasih ijazah. Ijazah ini saya dapat dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kalau bisa setiap hari itu, kata beliau, kita tidak meninggalkan wirdul latif, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tahlil 100 kali. Ini ternyata 3 wiridan ini diamalkan oleh semua thariqat gitu ya. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau bisa kita ini tidak meninggalkan 3 wiridan ini, istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau ditambah juga tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, silakan. Atau yang panjang misalnya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu kalau dibaca pagi hari dengan penuh keyakinan, mati siang hari masuk surga ya. Nah, kalau bisa jangan ditinggalkan sayyidul istighfar. Hafal semua apa ya sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau ditambah faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfiru dzunuba. Itu dibaca minimal 3 kali habis subuh, kemudian habis maghrib itu. Mati malam hari insyaallah min ahlil jannah. Dalam hadis begitu, bukan saya yang ngomong. Dalam hadis begitu, sama seperti orang baca ayat kursi habis sholat, itu kan jaminannya surga. Nah, kalau bisa habis sholat jangan tinggalin baca ayat kursi itu. Man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi minas salat atau fi duburis salawat al maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat maktubah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga illal maut, kecuali kematian. Jadi pahalanya surga itu. Tapi surga nggak bisa dikasih di dunia, nggak cukup tempatnya. Harus mati dulu, harus meninggal dulu baru dikasih. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istighfarnya 100 kali. Afwan, tadi wirdul latif apa aja Pak? Istighfar, salawat, tahlil. Salawatnya terserah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang paling mudah. Atau salawat Jibril gitu, sallallahu ala Muhammad. Kemudian la ilaha illallah. Membiasakan membaca la ilaha illallah itu harapannya agar di akhir hayat mudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya thariqat-thariqat itu kan rata-rata wiridannya la ilaha illallah. Naqsyabandi, Qadiri 165 kali habis sholat, ada menara 165. Itu ternyata kan wakil talqinnya Abah Anom. Siapa Pak namanya? Ali Ginanjar itu. Kenapa 165? Ya nggak tahu 106 lagi. Ada sanadnya, ada thariqatnya, ada jalurnya. Boleh jadi ilham atau apa. Itu sebenarnya manfaatnya agar membiasakan diri mengucapkan kalimat itu, sehingga akhir hayat diharapkan membaca itu. Saya mengatakan di mana-mana orang itu kan biasanya meninggal sesuai hobi, Pak. Kalau hobinya baca tahlil ya insya Allah mudah. Hobinya baca Quran, ya meninggalnya dalam keadaan sedang membaca Quran. Hobinya ngaji, insya Allah. Hobinya Facebookan, ya lagi main Facebook. Hobinya TikTokan gitu, wah joget-joget. Saya nggak punya akun TikTok. YouTuber misalnya,
Dan ini banyak, saya punya kawan namanya Ihsan Mokoginta, mu'alaf, pernah dengar Pak? Ihsan Mokoginta, temannya Syamsul Arifin Nababan. Itu meninggal sedang tahiyat, enak banget itu. Meninggal lagi tahiyat, sampingnya Syamsul Arifin Nababan. Kalau nggak salah viral di media sosial itu. Asyhadu an la ilaha illallah, meninggal ya Allah, enak banget. Itu yang cerita Syamsul Arifin Nababan. Kalau di depan rumah saya tetangga matinya tenggelam Haji. Saya pikir, saya cek, ternyata hobinya mancing. Jadi hati-hati bapak yang hobinya mancing, biasanya matinya tenggelam biasanya. Ngusep. Ini rame-rame ada apa ini? Ini Bang Anu meninggal. Di rumah sakit enggak? Kepleset, hujan, rintik-rintik, jatuh kepleset lagi mancing. 2 jam kemudian baru ditemukan Pak, ngambang gitu. Ya Allah, mudah-mudahan syahid Pak ya. Saya lihat dia juga hobinya ke masjid gitu, mudah-mudahan syahid. Selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, kalau mancingnya itu untuk menafkahi keluarganya, insya Allah syahid. Tapi kalau buang-buang waktu ya untuk apa Pak? Sangit, bukan syahid. Ada berapa kalau nggak salah pernah saya sampaikan, orang itu dikatakan oleh Rasulullah syahid meskipun tidak dalam keadaan perang. Pertama al-mat'un, orang yang meninggal disebabkan karena wabah, kusta, taun, disebabkan karena itu insya Allah minasyuhada, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut atau mah misalnya. Ketiga al-gharik, tadi saya sampaikan, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam, tsunami misalnya, atau lagi mancing kepleset, mancingnya untuk cari nafkah Pak. Yang keempat al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena terbakar, kebakaran, badannya kebakaran semua mati, insya Allah minasyuhada selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Kelima imro'atun matat bijum'in, orang yang meninggal disebabkan karena melahirkan, ibu-ibu, tapi yang nikahnya nikah sah ya, bukan yang selingkuh atau yang hasil perzinahan misalnya. Kata ulama, baik itu masih di dalam perut atau sudah keluar dari perutnya. Meninggal misalnya ibu tersebut, insya Allah minasyuhada selama dia muslim. Kemudian apalagi sahibul hadam, dalam hadis orang yang terkena reruntuhan. Bapak datang ke masjid mau sholat jamaah, tiba-tiba genteng masjid jatuh, mati, insya Allah minasyuhada. Asalkan mau sholat berjamaah, bukan mau ribut atau mau ngambil kenceleng masjid misalnya. Dalam riwayat yang lain, orang yang menuntut ilmu, santri-santri, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi, termasuk yang ngajar, dosen-dosen itu, lagi ngajar mati misalnya, insya Allah minasyuhada. Insya Allah minasyuhada. Maka mohon maaf, kita ini memang harus minta Pak ya, mau mati dalam keadaan apa ketabrak apa gitu, harus kita minta memang. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah, mata atlaqa lisanaka bit talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiya. Ketika lisan kita digerakkan meminta, sesungguhnya Allah ingin memberi kita. Sama seperti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu kan mintanya 3, yang cerita murid-muridnya ini. Mintanya 3 katanya sebelum meninggal itu. 1, ingin dimakamkan di Ma'la, dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
Kedua, ingin mati di depan semua karyanya, meninggal di depan semua karyanya. Ketiga, tidak ingin disolatkan oleh orang yang membencinya. Itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyidul Habaib gelarnya ya. Dan tiga-tiganya dikabulkan Pak. Dimakamkan di Ma'la dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian meninggal di depan semua karyanya, disolatkan oleh orang yang tidak membencinya. Konon ini muridnya yang cerita, ada orang yang benci beliau mau sholatin, nggak jadi Pak, nggak tahu beser apa-apa gitu, nggak jadi. Jadi memang harus minta ya. Termasuk saya melihat ulama besar dari Rembang kemarin belum lama itu, Kiai Haji Maimun Zubair itu, sepertinya dalam hatinya ingin dimakamkan di Ma'la, di pemakaman Ma'la. Termasuk di situ ada Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di Ma'la kan, Ustaz Hanan. Dan itu di Ma'la itu Pak, mohon maaf, kalau jasadnya masih utuh tidak dipindahkan atau tidak ditimpa gitu. Itu dulu Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu mau dipindahkan, maksudnya mau diganti gitu dengan orang baru, dilihat masih utuh Pak, orang sana nggak berani, masih utuh. Itu ciri-ciri waliullah Pak, ciri-ciri waliyun min awliyaillah. Mungkin dalam hatinya Kiai Maimun Zubair itu pengen dimakamkan di Ma'la, dikabulkan. Karena saya lihat tuh di video-videonya sering mendendangkan pujian untuk Sayyidah Khadijah. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, itu ya. Bi Khadijatal kubra wa Fatimahaz Zahra. Bahkan saya lihat sambil nangis gitu beliau. Dilalahnya haji terakhir kali itu dan meninggal di sana. Boleh jadi dalam hatinya memang pengen seperti itu, pengen diwafatkan di sana dan dimakamkan di Ma'la. Kata Rasulullah, man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang memohon kepada Allah ingin mati syahid bisidqin, dengan benar-benar ingin mati syahid, maka Allah akan menyampaikan ia ke derajat orang yang matinya mati syahid wa in mata ala firasyi, walaupun mati di atas kasurnya. Itu kalau minta, kalau nggak minta ya nggak dikasih. Sakit di rumah sakit nggak apa-apa, yang penting derajatnya derajat syahid gitu, derajat syuhada. Yang kita minta itu pernah dimintakan oleh Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabili. Bahkan beliau dimakamkan di samping Rasulullah kan? Luar biasa. Terakhir sebelum saya lanjutkan, ada syarat yang perlu diperhatikan dalam taubat. Ini kan sebenarnya bahas masalah taubat Pak ya. Oke, sebelum masuk saya pengen bertanya dulu, ma makna taubah? Apa itu makna taubat? Sambil ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Saya juga malam ini nih kurang tidur, jadi agak pusing di kepala. Jadi mikirnya ini nggak klop gitu. Oke, ma makna taubah? Apa itu taubat? Mungkin masih ada yang ingat Ustaz Jajang Pak. Taubat itu apa taubat? Kalau ditanya makna berarti dari akar katanya, dari sisi definitif apa namanya, lugawinya, dari kata taba yatubu taubatan gitu ya. Artinya ada yaudu audatan. Ada itu apa artinya? Kembali. Kembali dari mana? Al-audah minal maksiyah ila ta'ah. Kembali dari maksiat kepada taat, itu taubat.
Kembali dari mana? Dari takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia, lebih besar. Kepada tawadhu, tidak merasa lebih baik, lebih mulia, lebih besar dari orang lain. Kembali dari mana? Dari bakhil kepada sakhok, dari pelit, merepet jahe kepada dermawan. Kembali dari yang tadinya nggak mau ngaji kalau mingguan misalnya Sabtuan, kembali rajin. Itu kan taubat sebenarnya. Kembali dari yang tadinya biasa ngomong jorok, nah sekarang mulai muhasabah. Biasa menggibah, kembali kepada muhasabah. Biasa marah-marah, ghadab, ya, kepada hilm, kepada sabar. Kembali yang tidak pernah sholat tahajud kepada sholat tahajud. Jadi taubat itu kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Syaratnya 5. Kalau 5 ini tidak dipenuhi, rasanya mustahil diterima, Pak. Karena memang Quran menyatakan seperti itu. 5 syaratnya. Pertama, zakarullah. Dia harus sadar. Kalau pengen tobatnya diterima, harus sadar bahwa perbuatannya itu membuat hubungan dia dengan Allah jauh. Allah akan semakin murka. Harus sadar dulu. Iya juga ya. Saya kalau melakukan dosa terus, kapan saya dekat dengan Allah? Sadar dulu. Kadang dari sadar itu dia akan berubah menjadi baik. Kan orang dengan berpikir sekilas kadang, dia bisa melakukan sesuatu yang besar, muhasabah maksudnya. Saya masih ingat betul, dulu sebelum saya nulis buku Lembaga Penghapus Dosa itu saya hanya merenung, gak lama saat itu, merenung cuma 10 menit ya. Saya punya bayangan pengen nulis buku ini, nulis buku ini. Dan kesampaian, jadi juga, selesai juga itu. Itu sadar, muhasabah itu begitu. Efek muhasabah itu menjadikan seseorang menjadi berubah signifikan gitu. Loncatannya itu cepat, ibarat bola kalau dilemparkan pantulannya langsung melesat ke atas ya. Itu efek muhasabah. Maka kan disunnahkan, dianjurkan kita muhasabah, Pak. Nah, dzakarullah ini muhasabah, sadar, oh iya, kapan saya berubahnya kalau saya melakukan dosa terus? Kapan saya baiknya kalau saya gibah terus? Kapan saya berkahnya kalau saya pelit terus misalnya? Itu kan dzakarullah. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah. Kedua, wa yastaghfiru li dzunubihim. Jadi dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Syarat yang kedua, plus menyesal. Kata Imam Al-Ghazali, faktor terbesar orang itu berubah dari buruk kepada baik karena faktornya menyesal, nadam. Makanya kata beliau, dosa itu bisa dihapus, hanya bisa dihapus dengan salah satu dari 2 api, narun nadab atau naru jahannam. Kata Imam Al-Ghazali, ya itu aja udah, dosa itu hanya bisa dihapus dengan salah satu dari 2 api. Yang pertama narun nadam, api penyesalan. Yang kedua naru jahannam, api neraka jahannam. Kata beliau, silahkan kita milih mau dengan narun nadam atau naru jahannam. Na'udzubillah, ya, jangan sampai naru jahannam. Itu yang paling ringan saja. Abu Thalib bawahnya disenet ku api, dibakar oleh api, kepalanya mendidih, itu yang paling ringan. Naudzubillah. Wallahu alam, mungkin di sana lebih sakit. Karena bukan masalah itu, murkanya Allah yang bikin sakit, itu kan murkanya Allah. Yang bikin sakit itu murkanya Allah. Buktinya apa? Kalau Allah nggak murka, Nabiullah Ibrahim nggak sakit, Pak. Malah
bardan wa salaman, kan nggak sakit karena Allah ridho kepada beliau. Allah sayang, Allah cinta. Buktinya apa? Nabi Yunus di dalam perut ikan paus dilindungi oleh Allah. Faktornya karena beliau mau zikir, mau terus mendekat. Yang pertama zakarullah, yang kedua fastaghfaru li dzunubihim, dia memohon ampun, menyesal. Ketiga walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketiga dia tidak melakukan dosa lagi. Jadi harus punya azam. Ini yang kadang orang itu punya pikiran, ah nanti aja tobatnya, toh nanti dosa lagi, begitu. Keliru, kelihatannya benar tapi salahnya banyak. Pokoknya prinsipnya kalau mobil kita kotor cuci lagi, motor kita kotor cuci lagi, begitu. Sehingga kita bosan dengan dosa kita sendiri. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Jika engkau terjerumus pada suatu dosa, maka janganlah dosa tersebut menjadi sebab engkau putus asa, sehingga tidak istiqomah dengan Allah lagi, tidak mau ibadah lagi. Jangan begitu, kata Imam Ibnu Athaillah. Faqad yakunu dzalika akhiratan bil quddira 'alaika, kata beliau. Boleh jadi itu merupakan dosa terakhir yang ditakdirkan Allah untukmu, gitu. Jadi udah tobat aja udah. Mungkin kita bosan. Jangan-jangan, kata beliau, itu dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah untukmu. Yang keempat, yang ketiga apa tadi, Pak? Tidak melakukan dosa lagi, atau la yuldagul mu'min dalam hadis min juhrin wahidin. Orang mukmin itu tidak akan terjerumus pada lubang yang sama. Kalau lubang yang lain gimana, Pak RW tijalikeh, tijalikeh teh jatuh di situ, kepleset, lubangnya besar, kelihatan. Besok jatuh lagi, kira-kira bagaimana itu? Padahal di situ sudah ada tanda, misalnya kelihatan lubangnya besar. Nah, orang mukmin nggak begitu. Mukmin yang sejati itu pasti tidak akan jatuh lagi. Dia hati-hati. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin. Sudah tahu bolong, kenapa kita masih lewat situ, begitu? Oke, yang keempat syaratnya itu agar diterima taubatnya adalah memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Dulu mohon maaf ada sahabat tergoda dengan seorang perempuan cantik, mau sholat, Pak. Jadi ini asbab nuzul innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Mau sholat, di depan ada wanita cantik. Dia ciumin wanita cantik itu, mohon maaf, diciumin sama dia. Setelah itu menyesal, lapor kepada Nabi. Nabi, celaka. Saya tergoda dengan seorang perempuan cantik sampai saya cium dia. Nabi bilang apa? Cuma cium doang kan? Iya Nabi, kalau begitu tawaddo wa tusalli. Kalau begitu engkau wudu kemudian sholat. Nah, baru turun ayat itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi, sahabat tadi itu bisa terhapus dengan wudu dan sholat gitu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Makanya mohon maaf Pak, kesalahan itu kan dalam Islam istilahnya macam-macam, beda-beda. Ada dzanbun. Dzanbun ini biasanya dilekatkan untuk dosa besar. Dzanbun. Ada wizrun, ada ismun, ada sayyi'atun. Kalau sayyi'atun seperti tadi itu, tidak terlalu besar. Ada lagi mohon maaf khoti'ah.
Khoti'atun itu kesalahan. Dalam hadis begini bunyinya, al-busaq fil masjid khoti'ah, nyiduh meludah di masjid itu khoti'ah, salahan atau dosa. Wa kafaratuha daf'uha, dalam hadis begitu. Adapun cara menghilangkan dosanya adalah dengan membersihkan bekas ludahnya tersebut. Ngarokok misalnya, ngarokok sama nggak dengan meludah di masjid? Itu bahasa hadis khoti'ah, kesalahannya itu kecil gitu. Nah, cara menghapus kesalahannya itu dengan apa? Dengan membersihkan bekas ludahnya itu. Kalau rokok mungkin dengan membuang puntungnya, kalau makan dengan membersihkannya. Yaitu istilah-istilah dalam dosa. Ada dzanbun, ada ismun, ada wizrun, ada sayyi'atun, ada khoti'atun. Ada lagi bahasanya mungkarun, fahisyatun. Kalau mungkar biasanya yang dosa yang diperlihatkan, yang terlihat. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ada lagi dosa itu disebut mujahir, mujaharah, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, dengan bangga. Itu tidak akan diampuni. Itu kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali mujahir, orang yang kalau melakukan dosa ditembong-tembongkeun, dengan bangganya diceritakan, tadi malam saya mabok, tadi malam saya zina, tadi malam saya anu. Tidur sudah ditutup oleh Allah, pagi-pagi cerita sama teman-temannya dengan bangganya. Itu mujahir, nggak bakal diampuni itu. Maka kalau punya dosa ya taubat saja sudah, jangan cerita-cerita. Taubat. Yang terakhir syaratnya adalah islah. Sebenarnya islah ini digunakan oleh para ulama untuk menggantikan kata-kata taubat, karena islah ini hubungannya dengan manusia. Kalau yang 4 tadi ya bisa dengan Allah, dengan manusia ya. Adapun yang islah ini khusus dengan manusia. Apa dalam Quran? Fa aslihu baina akhawaykum itu. Saya dulu pernah mukul saudara saya tanpa hak misalnya. Memang dia nggak berhak dipukul. Nah itu harus segera diselesaikan hak-hak seperti itu agar pahala kita nggak habis di akhirat. Man kana lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, maka mintalah halal pada saat itu pula. Dan mohon maaf terakhir ini, udah Isra. Kebanyakan orang itu masuk ke dalam neraka sebabnya karena mengabaikan hak-hak adami. Jadi hablum minan nasnya tidak baik. Itu ada satu hadis yang sering saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan semua ini. Nabi itu pernah nanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang paling miskin, gak punya apa-apa? Sahabat bilang, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Bukan, kata Nabi. Orang yang pailit, al-muflis min ummati, kata beliau, dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, dengan membawa amalan zakat, dengan membawa amalan puasa. Wa ya'ti qad syatama hadan. Tapi di satu sisi
dia pernah mencaci maki saudaranya, pernah merendahkan, pernah meremehkan, nggak sempat minta maaf. Qad syatama hada. Makanya penting ada halal bihalal itu. Wa qad daraba hada, pernah mukul. Dalam hadis bahasanya darab, pernah mukul. Wa akala mala hada, pernah makan harta yang bukan haknya. Pernah korupsi misalnya. Itu kan hak rakyat tapi dia ambil. Atau barang-barang haram. Wa akala mala hada. Wa qadhafa hada, pernah menuduh orang yang tanpa bukti. Qadhaf. Itu kata Rasulullah, semua amal soleh dia, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, sedekah, semuanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Keburukan-keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepada dia, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu kata beliau orang yang paling pailit di akhirat, paling miskin, paling bangkrut. Dan itu semuanya berkaitan dengan hak-hak adami, berkaitan dengan manusia. Maka jangan dibid'ah-bid'ahkan kalau ada halal bihalal. Mending setahun sekali, Pak. Tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kan setahun sekali momen untuk saling memaafkan itu. Jangan sampai di akhirat dituntut gitu. Udah amal solehnya sedikit diberikan kepada orang lain, kan bahaya, Pak. Bahaya. Ini sudah jatuh tertimpa tangga pula itu. Saya pernah mengatakan, orang yang paling kasihan tuh orang yang sudah miskin di dunia, di akhirat masuk neraka itu. Di dunia sudah susah, hubungan dengan masyarakat nggak baik, hutang banyak, istri nggak punya, cerai misalnya, anak-anak bandel semua. Di akhirat masuk neraka, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau Pak RW masih mending, rumah 2 tingkat, mobil ada 4, kontrakan di mana-mana, istri 4, masuk neraka misalnya. Sebenarnya nggak ada mending ya masuk neraka itu ya. Tapi ini ukuran manusia masih mending, dunia udah dapat gitu ya. Dunia udah dapat. Oke, itu syarat yang diberikan oleh para ulama. Pertama, dzakarullah, sadar dengan dosanya. Kedua, istighfar atau menyesal. Ketiga, tidak mengulangi lagi, benar-benar azam dalam dirinya, saya tidak akan mengulangi lagi. Keempat, melakukan atau memperbanyak amal soleh. Kelima, memperbaiki hubungan antar sesama. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu, mengamalkan itu, taubat kita diterima dan masuk ke dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang gemar melakukan taubat dan menyucikan dirinya sendiri. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu dimudahkan dalam aktivitasnya. Anak-anak yang sedang belajar diberikan ilmu yang manfaat. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat isyraq.